Bapak ini nih Pak Kabit, ini Pak Kasih. Dia juga kan kita kan berusaha untuk mapping nih, khusus untuk perikanan budidaya kan. Potensi tadi udah di Mepar, kemudian di Dabuk tuh lokasinya. Kami dulu tuh udah pernah lihat apa tambak. Kemudian di daerah Lingga Timur ya. Lingga Timur nih potensinya apa? Nah, ini yang kita gali. Ada berapa penyuluh dunas? Ini selama ini di apa? Di Lingga ini ada berapa orang? Kalau dari provinsi 9 orang. Tapi kalau dari kabupaten berapa ya, banyak juga tuh. Soalnya kalau provinsi kan cuma sekecamatan satu, tapi kabupaten satu kecamatan beberapa orang gitu. Tapi yang lebih jelas tahu jumlahnya Bak Ngasem. Kalau Lydia provinsi kan? Iya, Lydia provinsi. Siapa namanya? Lydia Pratiwi, Ningsih. Enggak. Enggak. Bukan Lydia Tihasana, Bang. Hah? Lydia Tihasana. Lydia? Hasana. Oh, Lydia Hasana. Ya. Iya. Berarti provinsi 9 orang kan? Kita yang provinsi aja lah. Kita ingin tahu juga kan? Karena harapan kita ini kan sebenarnya kan penyuluh nih kan. Penyuluh ini memberikan informasi pada kita. Ya kan? Tapi kan kawan-kawan ini kan belum terkonsep secara maksimal nih. Apa-apa saja yang pantas disampaikan penyuluh. Karena semua nih kita di bidang budidaya minta juga peranan penyuluh. Nanti di bidang perikanan tangkap minta juga menyuplai penyuluh. Kemudian di bidang pengawasan kelautan dan perikanan minta juga peranan penyuluh. Hasil perikanan minta juga peranan penyuluh. Ini kan banyak nih kan. Tidak ada spesifikasi. Misalnya Lydia khusus hanya menangani bidang perikanan budidaya. Siapa lagi nama-nama yang lain tuh yang 9 orang nih? Ada Bobby. Bobby di ini ya? Bobby yang Lingga ini sebenarnya. Di Lingga ini. Kebetulan kan tak bisa datang. Di Lingga ini berapa kecamatan? 9. Lingga itu udah mekar nih. Ada berapa ya jadinya? Jadi ada 9 ini Bobby di Lingga. Jadi gini Bang, karena ada pemekaran kecamatan, otomatis ada penyuluh yang kecamatannya double. Kayak Lydia, Lingga Utara dan Timur. Gitu. Kalau Lydia fokus di Lingga Timur. Sama Lingga Utara. Lingga Utara 2 kecamatan. Jadinya 2 kecamatan. Ingat nama-nama 9 orang? Ingat? Siapa aja? 9 orang itu Jihan. Oh, Jihan yang pertama? Oh, Jihan tuh di mana? Jadi maksudnya Bang nih di mana? Di sekecamatan sekabupaten. Di kecamatan. Ya, maksudnya Bobby kayak dulu. Kenapa harus Jihan itu? Oh, ya udah. Berarti yang pertama di Lingga Bobby. Lingga Utara dan Timur Lydia. Terus ada di Singkep itu. Terus Selayar kemarin Bang Mus yang almarhum, tapi dia mengganti ya. Terus ada Bang Yus. Siapa lagi? Itu di Senayang ada Chandra sama Putra. Mbak, dia kan pulau besar ini kan ada 3 kan? Iya. Di Lingga nih, Dae. Kita anggap Dae lah satu pulau ya. Kemudian di Dabuk 1, Senayang 1 kan? Ada 3. Kalau khusus di Dae ini berapa orang? Ini kalian nih Bobby, Lydia, dan 1 daratan ini. Cuma Bobby sama Lydia. Berdua aja. Oh, berarti yang di Dabuk itu Jihan ada 3. Jihan, Bang Yus, Tito sama yang kemarin Bang Yus. 4 ya? 4 berarti 6. Sisa-sisanya di Senayang. Senayang tersebar gitu ya. Oh, berarti cuma berdua aja sama Bobby sama Lydia. Dengan cakupan wilayah semua ini di Lingga nih. Nah, Lydia sudah 4 tahun ya? 3 tahun? Dari 2017. Dari 2017, 3 tahun? 3 tahun lumayan juga. Sebenarnya kan kalau udah kita simpulkan sudah matang sebenarnya kan. Informasi di budidaya pun sebenarnya Lydia sudah memahami, ya kan? Itu tak? Iya, cuma gini Bang, kami kan nggak pernah dikasih pelatihan gitu atau apa gitu dari dinas. Jadi kami agak bingung gitu ngambang, kami tuh harus ngapain gitu. Kemarin juga pernah ada namanya Pokdakan yang Udang Paname. Udang Paname. Di itu di Lingga Timur. Tapi tapi abis itu sekarang nggak, udah sekali panen habis itu nggak ada lagi. Di Lingga Timur. Karena sempat ada gagal. Itu bantuan ya? Atau usaha mereka? Dari dinas? Dinas. Iya.
belum pernah sampai juga. Itu dinas kabupaten. Kemarin juga di daerah Lingga Utara ada di desa Rusun Pesisir. Tapi nggak lanjut. Kalau kayak yang di Habis panen juga. Habis panen tak lanjut lagi. Tak lanjut. Soalnya kayaknya perhitungan mereka sih mungkin kurang bisa untuk dilanjutkan. Kenapa begitu sebenarnya Lydia sebenarnya? Kalau dilihat sih kayaknya entah produksinya kurang, resikonya tinggi. Ada kan kemarin di mana tuh di Lingga Timur itu sempat gagal juga panen separuh karena listrik. Oh kondisi listrik. Gitu. Jadi sempat Mengatasi persoalan listrik. Kemudian selain itu tapi kalau yang kayak ikan yang di apa nih di tempat tadi di Nopar, mereka udah lama dan berkelanjutan. Jadi bahkan sebelumnya kan cuma satu pokdakan tuh dari Pak Awang. Kan sekarang udah jadi 3, berarti udah Pak Awang itu jadi percontohan sehingga yang lain ikut gitu. Kalau di wilayah Lydia sendiri itu komoditasnya apa rata-rata di situ? Kalau di situ sih kayaknya ini Bang, kalau di situ tuh apa ya? Kemarin kalau bikin keramba kayaknya spesies tertentu, soalnya kan salinitasnya kalau pas hari hujan itu apa ya bisa bikin ikannya mati karena terlalu tawar, banyak sungai-sungai sehingga susah untuk perkembangan kerapu. Tapi ada sih spesies yang masyarakat sana pernah. Berarti sana lebih cocok Kakap ya. Tapi ada tak keinginan masyarakat sana untuk mengembangkan Di sana. kakap? Tapi ada yang pernah budidaya itu. Cuma nggak banyak. Karena bibitnya juga susah. Karena gini, lagian di situ kan apa ya? Pribadi gitu, nggak ada yang per kelompok seperti Mopar. Karena Mopar tuh emang udah ada apa namanya? Itu udah ada bantuan kerambanya. Jadi lebih gampang buat mereka. Kalau di sana kan nggak ada, jadi harus pribadi. Jadi harus bikin sendiri ya. Di situ operasionalnya nggak besar. Itu untuk dua, untuk Lingga Timur sama Lingga Utara kan? Lingga Utara itu. Iya, Lingga Timur. Yang di Resun dan Cekona itu kan? Yang mana? Lingga Utara masuk Resun. Resun masuk. Kita punya data nggak di situ? Berapa jumlah pembudidaya ikan di situ? Kalau di mana, di Lingga Utara? Di Lingga Utara sama Lingga Timur yang tempat wilayah Lydia lah itu. Ada, cuman kayak mana ya? Dia kan kadang musiman. Oh, Maksudnya pembudidayanya itu. Iya, enggak. Mereka ini berarti masih ini juga masih nelayan berarti kan? Masih Enggak. nelayan dia. Sambilan aja budidaya itu. Rata-rata di situ belum tersentuh oleh kita ya, pemerintah ya untuk bantuan. Belum. Masih ini. Pribadi gitu. Masih Karena pribadi. mereka kalau misal nangkap ikan ada kakap yang masih kecil ya mereka pelihara gitu. Jadi kadang mereka sering kecurian juga, nggak sempat panen, dicuri orang. Jadi selama ini ketika penyuluh itu menyampaikan laporan itu tiap bulan atau dalam setahun sekali menyampaikan Tiap bulan. laporan Kami yang kan diminta oleh. sistemnya- Sekarang macam mana sistemnya itu laporannya? Kami Penyuluh. via online. Jadi apa kerapu? ada si kerapu itu Bang. Oh, si kerapu itu. Di situ mereka ada minta yang tentang penangkapan kayak jenis alat tangkapnya apa, terus RTP-nya, terus produksi pengolahannya. Berarti kawasan yang di wilayah kerja Lydia ini lebih banyak bukan yang di budidaya lah gitu kan? Iya, kayaknya Tangkap lebih dan ke pengolahan. Oh, ketangkap. Karena di daerah Resun itu juga banyak juga pengolahan kayak kepiting ya kan? Iya. Kalau kemarin Kalau Ini ada tempat itunya apa kayak kepiting yang diolah ranjungan. rajungan yang di pengolahan rajungan kan? Situ itu cukup besar juga. kalau perkembangan nelayan sana macam mana? Apanya? Kayak kehidupannya Nah, atau kehidupannya bantuan yang udah ada bantuan dari kita untuk apa? sana. Bantuan kalau di sana kayaknya belum deh di awal. Pernah dapat apa ya? Ya kalau di Lingga Utara kayaknya kurang lah Bang. Pernah nggak Lydia misalnya masyarakat itu minta tolong masukkan entah proposal di kerapu itu bisa kita masukkan proposal ya? Si kerapu itu
Cuman gini kan, Gimana? kalau mau proposal itu kan harus ber-KUB. Ya. Nah di situ susahnya, mereka kadang nggak mau ber-KUB. Jadi kalau di Lingga Utara itu kayak di dusun pesisir, nah mereka ada KUB yang udah dibentuk. Jadi kami kalau yang kayak gitu kami prioritaskan di KUB, karena mereka lebih mudah dibina gitu. Bantuan yang mereka harapkan dia seperti apa? Yang mereka minta itu? Ada yang alat tangkap, Alat tangkap, Gitu. kayak jaring, iya, sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan. Kapal ada juga. Kapal sih ada, tapi ya kapalnya kan besar. Besar. Jadi sebenarnya Ya, tapi ada Mana? salah satu tantangan kita nih pengembangan perikanan nih di wilayah Lingga, karena tidak maunya masyarakat ini bekerja berkelompok, kan gitu salah satu masalahnya. Sementara pengembangan ini diarahkan berkelompok, karena disitulah penguatan usaha, penguatan secara teknis maupun manajemen itu semua diharapkan berkelompok. Jadi kalau usaha yang dilakukan perorangan itu sering kita tidak bisa masuk di situ. Makanya tantangan kita sebagai yang bekerja di pemerintahan sampai ke penyuluh itulah mensosialisasikan itu. Itu yang sebenarnya keberatan kita di lapangan begitu kan. Iya, mereka nggak konsisten, Bang. Satu lagi memang kita melihat di Lingga ini potensinya besar, potensi besar yang belum terolah maksimal. Dan masyarakat sebenarnya bekerja di sektor itu. Nah itu sebenarnya tantangan bagi kita juga ke depan kan. Bagaimana mengolah SDM sekaligus potensi tempat supaya matching nih, ada SDM-nya misalnya bagus, kita matchingkan pengembangannya. Mungkin itu salah satu laporan yang kita laporkan ke soalnya kan objek pendampingan kita di lapangan itu kan harus ada, misalnya yang di laporan itu harus ada. Dan kalau memang ada, kita melaporkan masalah potensi itu juga mungkin kan, gimana pergerakan masyarakat. Maksud saya itu gimana kita mengolah pelaku usaha masyarakat yang masih personal itu dilakukan ini pembentukan kelompok. Memang agak sulit begitu kan. Kadang mereka nggak konsisten, itu aja. Dari masyarakat itu sendiri. Iya, maksudnya udah ber-KUB, kadang kan alasan mereka cuma buat dapat bantuan. Iya. Cuma misal ada satu aja KUB yang terbentuk, kita bina terus sehingga muncul keinginan mereka berbuat hal yang sama. Seperti Bapak tadi. Ya, biasanya kalau pembukaan satu wilayah yang ingin kita bina memang berawal dari situ. Pasti harus satu dulu kita jadikan, baru kemudian berkembang. Tapi kalau di tempat Lydia yang Lingga Timur itu lumayan tuh, mereka masih ada KUB yang konsisten. Cuma mereka juga belum pernah dapat bantuan dari Itu KUB apa? Budidaya atau tangkap? tangkap. Tangkap ya. Tangkap. Rata-rata masih tangkap. Masalah, memang kalau tangkap yang perlu kita bina, kita bina dia. Tapi memang sebenarnya pembinaannya lebih ke masalah usaha manajemen usaha. Tangkap itu memang tak bisa di manage usahanya, karena mereka bersifat berburu, selesai pulang. Tapi bisa dibina ke budidaya. Budidaya dan pengolahan. Di situ. Ya, tapi mereka tetap ini menunggu bantuan juga kan? Iya. Bisa nggak kira-kira Lydia lah itu, Iya. mereka memulai awal dulu, kita Budidaya dulu. misalnya mereka membuat keramba aja dulu, nanti sampai sudah keramba udah jadi baru benih dari pemerintah, dari kita memberikan bantuan, minimal ada sesuatu yang mereka mulai dulu gitu. Kira enggak? Kayaknya sih
kalau diarahin mungkin bisa. Cuman harapan mereka pasti nanti kira-kira kapan ya kami dapat benih gitu. Jadi ya seperti itu. Kalau misalkan udah dibangun tapi ternyata nggak pernah dapat, jadi mereka putus asa. Jadi paling tidak stimulan lah awalnya dikasih. Jadi dari sisi lain penyuluh tuh punya keterbatasan, jadi tak bisa menyanyikan hal yang pasti kan. Kalau dari DKP itu pasti misalnya menyampaikan kepada penyuluh, misalnya ada 5.000 ekor benih, mungkin penyuluh pun berani menyampaikan itu. Wah ini pasti 5.000 ekor benih ini pasti, mereka juga ini berusaha kan. Tapi ketika mereka menyampaikan melakukan proses pembinaan, tapi ada suatu hal yang tidak pasti, akhirnya mereka yang kena. Iya itu kan. Tapi saya pernah ketemu KUB Tangkap itu yang berhasil kerja berkelompok. Ya pernah ke daerah Tanjung Batu. Mereka pertama cuma menerima bantuan 1 unit kapal 2 GT. Dalam beberapa tahun kerja pertama kelompoknya berempat gitu. Ya bersama, akhirnya dalam 3 tahun mereka udah punya nambah armada, masing-masing orang tuh udah punya sendiri. Jadi sebenarnya pengelolaan tuh masalah manajemen keuangan di dalam kelompok itu kan. Saya udah pernah ketemu yang seperti itu, yang sukses walaupun KUB-nya KUB Tangkap. Jadi kita cuma menerapkan masalah administrasi keuangan, gimana untuk kelompok, terus usaha memang untuk perbaikan alat tangkap, jadi keuangan mereka harus tetap stabil. Fungsi kita mungkin sampai ke situ juga, membantu kelompoknya. Kalau menurut Lydia, untuk 2 kecamatan ini sanggup tak dengan 1 orang? Sebenarnya nggak tercover kan? Terlalu banyak. Cuman penyuluhnya emang nggak nambah. Udah nanya gimana apa ada penambahan penyuluh, karena kan udah dipecah tuh kecamatannya semakin banyak. Kata Pak Ayang sih nggak ada. Jadi ya pandai-pandai lah gimana mengcovernya. Ya, mudah-mudahan inilah. Cuman nggak maksimal jadinya. Maksimal 2, 1. Lumayan juga dengan dia masih darat aja ya kan 2 kecamatan ini kan? Iya sih masih darat, tapi kan ujung ke ujung bang jadinya. Pernah jatuh ya? Apanya? Motor? Kata Ngasem pernah jatuh katanya. Oh iya. Kok tahu? Ngasem belum masuk cerita. Itulah, Mbak Denny gitu juga. Pengawas perikanan. Oh iya. Itu cakupan. Jadi memang selama inilah dia, selama Lydia bertugas, ada kendala ada ketika tuh melakukan tugas-tugas sebagai penyuluh kepada masyarakat itu. Gaji kecil, gitu. Gaji kecil. Iya, jelas, operasional cuma 500.000, wilayah kerja luas. Gajinya berapa? Gaji 2,5 juta. 2 juta operasionalnya kan 500. Iya, itu dipotong BPJS. Tak tahu tahun depan kalau lihat gaji THR 27 Jul ya? 27. Iya tahun depan 27 setahu aku. Penyuluh nih sesuai tak nanti bakal naik itu. Biasanya dulu itu gaji penyuluh itu di atas THR. Ya, mudah-mudahan lah ke depan ada suatu perubahan yang terjadi di dalam DKP itu sendiri. Mudah-mudahan baik, minimal perubahan pola pikir itu yang terjadi. Ya jadi begitu bang. Sekarang kami lebih rumit karena absennya kan harus sesuai koordinat. Aplikasi siap. Di siap itu. Ya tahu sendirilah di Lingga ini kan jaringannya gimana. Jadi pas jaringannya kurang bagus, kami nggak bisa absen, kami harus dapatkan surat izin dulu, izin kalau ini error lah atau apa. Itu surat izin dari mana? Cabang dinas? Iya kami bikin surat izin yang tanda tangannya kan Pak Kacap tuh. Oh Pak Kacap. Terus sama Pak Ngasem juga salah. Ngasem juga? Bukan Ngasem. Pak Eri. Bukan. Pak Irsam. Namanya mirip. Jadi Pak Irsam. Nah, jadi kan tapi ganteng ini sih kayaknya. Alhamdulillah ganteng sih. Cuma kan jarak kita kan jauh nih. Kalau kami harus ke sana udah berapa lagi biayanya. Jadi gimana caranya? Tuh. Itulah yang kemarin barusan kan harus pakai surat kayak gitu. Jadi dibantu sama teman yang di Senayan. Pas itu taunya Ngasem lagi Pak Irsamnya di Pinang, udah bolak-balik lah surat itu kemana ke Pinang lagi. Sementara waktu batasnya kan ada tuh kan untuk menghitung gaji. Pengaruh nggak ke gaji kalian?
pengaruh kalau kami nggak kirim surat itu kan jadi Enggak, dipotong. maksudnya gara-gara lambat komunikasi dengan cabang dinas, sinyal kayak gini, berapa persen pengurangan gaji kalian yang muncul di tahun ini mulai aplikasi siap diterapkan kemarin itu? Tapi ini belum bang, soalnya belum udah kami usahakan untuk kirim surat, jadi nggak jadi pemotongan. Nggak jadi. Tapi kalau suratnya nggak nyampe, ya dipotong juga. Iya kan gitu resiko berarti kan. Iya. Sementara Jadi kami kan lebih karena rumit. kesalahan kalian. Iya, lebih rumit. Ya, sampaikan sama Kenapa Jeffrey nggak? itu. Udah disampaikan. Mekanisme yang untuk menyelesaikan itu. Kenapa nggak minta tolong ngasem aja pindah ke Tanjung Pinang? Iya. Tahu ngasem? 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 Minta Minta tolong pindah ke Tanjung Pinang. Kenapa? Kenapa tidak bisa dibantu? Terus apa alasannya? Kasih alasan ngasem, jangan tak usah gitu. Rumah itu. Tolong mak aja dulu. Tolong mak aja dulu, oh. Jadi gitu. Jadi Ya. harapan Lydia macam mana dengan aktivitas Lydia sebenarnya dengan kondisi dua kecamatan yang dijatangani sendiri, kemudian dengan begitu rumitnya sistem yang dibuat di dalam sistem kerapu itu, kedepannya supaya mudah nih dia menjalani aktivitas peran-peran penyuluh, karena besar sebenarnya kan peran penyuluh ini kan, karena memang dari awal itu kita ingat itu bang bahwa penyuluh ini ujung tombak sebenarnya waktu zaman Lamidi itu kan, ujung tombak nanti mereka inilah yang akan memberikan pengarahan kepada pembudidaya dan nelayan, tak perlu lagi kita yang turun karena ada perpanjangan tangan kita. Terus wajib nggak penyuluh itu menurut dia harus satu kecamatan itu satu orang? Atau perlu ada perubahan hanya di tempat-tempat yang memang basis pengembangan kelautan perikanan yang ada perlu didapatkan? Kenapa begitu? Bagusnya Ini sih kalau masih satu daratan kawannya. bolehlah satu penyuluh. Tapi kalau udah kayak misah-misah gitu, kayak kan Senayang itu kan banyak tuh pulau-pulau misah, jadi kayak teman Lydia agak keberatan di situ, jadi biaya operasionalnya lebih besar. Sekarang kalian ada tugasnya nggak mengumpulkan masyarakat, melakukan sosialisasi dan lain, ada nggak? Melakukan itu. Sosialisasi yang gimana nih? Misalnya ngumpulkan masyarakat. Ada nggak? Terus kalian yang menanggung konsumsi? Oh enggak Nggak pernah ada. Nggak pernah. Jadi macam mana kalian menjalankan fungsi kalian sosialisasi ke masyarakat? Atau kalian cuma Kalau jadi misal, orang kemarin kan- enumerator pengumpulan data aja? Kalau misal gini, kemarin kan ada tuh yang baru-baru ini tentang BPKP. Kalau nggak ada BPKP kan nggak bisa ngurus rekominya. Jadi kami sampaikan ke desanya. Jadi alhamdulillah orang desa nanggapin dengan baik. Sehingga mereka yang ngadakan gitu. Orang Ya, kami- titip di program desanya? Iya, ini baru kami sampaikan. Nah, kedepannya Lydia sebenarnya kalau dalam pemahaman saya ini penyuluh ini banyak kerjanya sebenarnya, banyak kerja karena termasuk kayak kita tadi sebenarnya kan penyuluh sebenarnya yang berperan. Hasil dari kita ingin sebenarnya hasil dari pembudidaya ikan ini hasil dari kinerja penyuluh, ya kan? Sebenarnya itu atau nelayan meningkat terus karena target terutama target dari perikanan budidaya ini adalah produksi, nelayan juga produksi. Sebenarnya itu bagaimana? Nah, penyuluh yang kita harapkan bagaimana? Misalnya Lydia 2 kecamatan nih, hasil dari produksi budidaya ini meningkat. Begitu juga nelayan, sebenarnya itu dari sisi kita sebenarnya, hingga peran antara kita dan penyuluh tersampaikan. Harapan kita begitu.